Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Naila Eka Syamsiah akan menjelaskan mengenai perencanaan supervisi pendidikan dan supervisi manajemen. Perencanaan supervisi dalam pendidikan, baik dari aspek akademik maupun manajerial, sebagai dasar utama untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Supervisi yang terencana dan sistematis akan berpengaruh positif terhadap motivasi, kinerja guru, inovasi, serta kolaboratif dalam pembelajaran. Pembahasan yang pertama mengenai kebutuhan supervisi. Kebutuhan supervisi dalam pendidikan diawali dengan identifikasi area prioritas, pengumpulan data kinerja guru, hasil belajar siswa, dan analisis kesenjangan antara kondisi ideal dan nyata. Supervisi dibutuhkan untuk meningkatkan profesionalisme guru melalui penguatan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selain itu, supervisi juga berfungsi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, mendorong inovasi dalam metode mengajar, serta membantu adaptasi terhadap teknologi digital. Dengan demikian, supervisi tidak hanya berperan sebagai kontrol, namun juga sebagai pendampingan komprehensif untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran dan kualitas guru secara berkelanjutan. Pembahasan selanjutnya yaitu perumusan tujuan dan sasaran supervisi. Supervisi akademik berperan sebagai pendamping, konsultan, dan penilai yang membantu guru serta kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Tujuannya yaitu mencakup pengembangan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, dan perangkat pembelajaran, pendampingan penelitian tindakan kelas, peningkatan keterampilan mengelola kelas, serta penanganan kesulitan belajar siswa. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyusunan rencana kerja supervisi. Penyusunan rencana kerja supervisi mencakup program tahunan dan program semester yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai kompetensi dasar pembelajaran. Dalam konteks supervisi, rencana kerja disusun melalui beberapa tahap. Yang pertama, menentukan lingkup supervisi, yaitu pengajaran, kurikulum, dan manajemen kelas. Yang kedua, menetapkan jadwal supervisi secara rutin dan terstruktur. Yang ketiga, menentukan sumber daya seperti supervisor, alat, dan anggaran. Dan yang keempat yaitu menyusun instrumen supervisi seperti observasi, kuesioner, dan lembar refleksi guru. Dengan perencanaan yang sistematis, supervisi dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkontribusi nyata pada peningkatan mutu pembelajaran. Selanjutnya yaitu instrumen supervisi akademik dan manajerial. Instrumen akademik kini semakin modern dengan didukung digitalisasi yang memudahkan observasi, refleksi, dan tindak lanjut secara sistematis. Penelitian oleh NISA 2023 menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen instrumen supervisi akademik berbasis digital yang terstruktur, khususnya untuk mengatur profesionalisme guru melalui teknologi. Komponen tersebut meliputi asesmen pra-observasi, observasi, pemberian solusi, refleksi, dan tindak lanjut. Sementara itu, pada supervisi manajerial berfokus pada penilaian aspek pengelolaan sekolah, seperti perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan. Inovasi terbaru ini adalah InPesim, di mana InPesim ini adalah instrumen penilaian supervisi manajerial yang berbasis website, yang menawarkan validitas tinggi, kemudahan pengguna, dan mengatasi keterbatasan sistem manual, khususnya seperti di jenjang PAUD. Dan selanjutnya yaitu penentuan prioritas dan skala kebutuhan supervisi. Penentuan skala prioritas dan supervisi akademik sangat penting untuk mengelola waktu dan sumber daya secara efektif. Skala prioritas membantu pimpinan madrasah atau kepala sekolah menentukan kegiatan yang paling mendesak, mencegah penundaan, serta memastikan fokus pada indikator utama seperti peningkatan kompetensi guru, kualitas perencanaan pembelajaran, dan administrasi sekolah. Evaluasi diri madrasah atau EDM berperan juga penting dalam mengidentifikasi kebutuhan nyata melalui analisis kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan. Hasil EDM ini menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Madrasah atau RKM dan Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah atau RKAM, sehingga strategi supervisi dan alokasi anggaran dapat disusun secara relevan, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung mutu pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu standar dan indikator kinerja lembaga pendidikan Islam. Standar kinerja lembaga pendidikan Islam merupakan acuan untuk menilai mutu pendidikan dengan berlandaskan nilai amanah, adil, musyawarah, dan akhlak mulia. Standar ini mencakup kepemimpinan Islami, kurikulum terpadu, kompetensi guru, kualitas pembelajaran, layanan siswa, dan akreditasi. Indikator kinerja dapat berupa perangkat pembelajaran seperti silabus, prota, prosem, atau RPP, pelaksanaan pembelajaran, serta hasil belajar siswa yang tercermin dalam penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui strategi seperti EDM, benchmarking, audit, dan balance scorecard atau BSC, lembaga pendidikan Islam dapat menjaga kualitas akademik sekaligus spiritual sesuai dengan maqasid syariah. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai laporan perencanaan dan sosialisasi. Pelaporan supervisi pendidikan berfungsi mendokumentasikan hasil pengawasan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut. Namun seringkali hanya formalitas dan hanya menekankan pada aspek administratif daripada peningkatan mutu pembelajaran. Agar efektif, laporan harus transparan, berisi temuan penting, dan ditindaklanjuti melalui pengembangan kompetensi pedagogi guru, bukan sekedar perbaikan teknis. Namun, dengan itu, keberhasilan supervisi sangat dipengaruhi oleh kompetensi pengawas dan dukungan kepala sekolah, yang menentukan kualitas perencanaan, pelaporan, dan tindak lanjut di lembaga pendidikan. Dengan demikian, perencanaan supervisi pendidikan dan manajerial berperan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru, efektivitas tata kelola, dan mutu lembaga pendidikan Islam. Melalui prota, prosem, instrumen supervisi digital, serta skala prioritas berbasis evaluasi diri madrasah, supervisi dapat dijalankan secara struktur dan adaptif. Di mana standar dan indikator kinerja yang berlandaskan nilai Islami dapat memastikan mutu akademik dan spiritual terjaga, sementara pelaporan yang transparan dan ditindaklanjuti mendorong peningkatan nyata dalam kompetensi guru dan kualitas pembelajaran.